Justru beliaunya sendiri yang asyadu qaswah, menuduh kita ini asyadu qaswah. Nggak usah panjang lebar, beli buku kita ini, beli Kang Mas Raden Muhammad Taufik As-Saqqaf, ya, beli buku saya, buku beli buku ini. Nanti tahu isinya kayak apa itu. Jangan menuduh ya sebelum ada bukti gitu. Seperti apa isi dari buku ini. Ini nanti akan kami bagikan karena no viral no justice. No viral no justice. Tidak diviralkan ya tidak ada tanggapan. Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Jalan Majapahit nomor 141 sampai 143, Trowulan Mojokerto, kode pos 61362, telepon jenengan nanti lihat sendiri ya. Nomor ya, lihat sendiri. Ini diterbitkan tanggal 23 Januari 2026 baru. Ya. 23 Januari ya, sepekan lebih sedikit lah ya. Tentang apa? Hal tanggapan surat permohonan klarifikasi izin penggantian batu nisan pada area makam Sunan Bonang. Pengumuman. Ya. Dek Husen ya, Pak Aqil, jangan tertawa dulu panjenengan ya. Kita akan bergerilya kiri kanan. Bahayanya apa? Ya bahayanya akan berkumpul dengan idolanya. Lah kalau idolanya aja mengarang kitab dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang boleh merogol memegang payudara. Lah terus bagaimana pengidolanya? Wong idolanya aja seperti itu. Yusarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta. Ya nanti akan meniru keburukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan berita bahwa kawan-kawan kami, para kiai yang berasal dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah benar-benar menyediakan waktu, tenaga, harta, jiwa raganya, semuanya untuk perjuangan dalam meluruskan pembeloan yang ada di situs-situs peninggalan leluhur bangsa Indonesia. Di antaranya makam Sunan Muria, makam Mbah Sunan Bonang, makam Mbah Sunan Ampel, beserta dengan makam-makam yang ada di lingkungan perkampungan seperti makam di Jati, Ploso Jati, Kudus ya, makam Winongan ya, dan makam-makam lainnya. Bukan berarti kawan-kawan kami dari Kudus ini hanya mikirkan makam saja, tetapi dampaknya terhadap sejarah bangsa yang akan dibelokkan ke arah kepentingan ya kelompok atau perorangan ini yang diperjuangkan. Sebenarnya malam hari ini Pak Kiai Kunarto dari Kudus itu sudah dipanggil oleh Kapolres Tanjung Perak, Surabaya, Jakarta Utara ya, tentang laporan beliau terhadap perubahan makam Mbah Sunan Ampel Surabaya. Perak. Iya, Surabaya. Kan Tanjung Perak, Surabaya baru. Beliau masih perjalanan di paling ya sampai Tuban ya. Rembang palingan.
mau mampir ke studio kita untuk berdiskusi bersama, tetapi beliau ternyata tergesa-gesa karena menunggu saya belum pulang dari kerja. Terus ini beruntun yang melaporkan ini kok malah dari Kudus. Ini karena memang sejak Sunan Kudus itu seperti ya senopati perang, ya, harus mendahului ya sebelum didahului. Walaupun begitu bukan berarti mengalahkan kawan-kawan yang ada di Surabaya, di Tuban, di Pati atau di lainnya. Tidak, sama-sama. Ini bagian daripada kerjasama. Semoga Pak Kiai Kunarto dan kawan-kawan dari Kudus diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kelimpahan, sehingga bisa terus melanjutkan perjuangan. Karena ini bukan perkara mudah, menyediakan waktu, tenaga, harta, transportasi bersama, PP, tenaga ini yang penting, waktu dan tenaga. Jadi ini perlu adanya orang yang berani berkorban untuk membela bangsa dan negara, bahkan sejarah kita. Sambil membaca tulisan panjenengan semua. Pak Denan Cecep, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Bima Srihayu, Bu Bima Srihayu. Derek ngos ya, monggo silakan. Pak Cecep Pak Denan, Assalamualaikum Kiai. Derek ngos dari Majalengka, oh siap nggih. Kemarin kami ketemu dengan Abah Ja'far Siddiq, ya, bukan Pak Ja'far Siddiq, Abah Ja'far Siddiq. Oh, ya, beliau dari Majalengka juga nggih. Pak Bapak Margono hadir Jogja, oh siap monggo. Pak Musli opo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, oh monggo silakan. Pak Rapur Manas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ya, saking Muncang, Bodeh, Pemalang, Jawa Tengah, derek ngos monggo dari Pemalang, Jawa Tengah, Muncang, Bodeh, Muncang. Silahkan. Ini bagian daripada berbagi informasi, mengaji bersama. Kalau ada keterangan yang berdasarkan tema yang belum sampai kawan-kawan semua pro ya alias kontra, ya maka ya sementara ditunggu saja penjelasan pada waktu berikutnya. Karena saya kadang-kadang ya diserang oleh orang-orang ya yang kurang paham, berkali-kali sudah dijelaskan itu males. Ya, untuk menyimak apa yang sudah saya sampaikan, langsung menghakimi begitu saja atas dasar kebencian, ya karena kemalasan. Pak Rapus Manas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kiai Sangki tadi sudah. Pak Maulana saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Simtud Duror berfaham Syiah. Padahal Maulid Simtud Duror menjadi amalan rutin di daerah saya. Pak Maulana Zai, kan saya sudah lama sudah melarang, nggak usah pakai Simtud Duror. Yang musuhi saya itu banyak. Gara-gara saya melarang membaca Maulid Simtud Duror karena saya tahu gitu loh. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu loh. Saya tahu siapa pengarangnya, terus akidahnya seperti apa, ya, karangan kitab lainnya dan saksi-saksi dari orang-orang di sekitarnya seperti apa. Yo saya nggak mau, ya, bukan nggak mau sholawatannya, maulidnya, nggak, maulid lainnya kan ada sudah, Barzanjen, Dibaan, Saropil Anaman, ya, Azaban, Nazoman, ya. Bahkan sekarang ada lagi yang terbaru dari Mas Umar bin Hafid itu kan ya ada kan ya, versi maulid selain Simtud Duror. Pokoknya nggak usah lah itu. Yang sudah ada, yang sejak dulu sudah pernah dicontohkan oleh kiai-kiai sepuh kita, ya itu aja. Oke, memang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dikholi di Solo, yang mengambil merampas nama Solo, padahal orangnya di Taris sana, makamnya juga di sana, tidak di sini. Kalau mau ngadakan acara khol ya jangan khol Solo, khol Habib Ali Al-Habsyi yang hadir 800 juta orang. Nah, begitu ya, biar kelihatan ya mana yang karomah, mana yang khurafah gitu karangan. Nggih Pak Maulana Zai, nggih enggak usah, tolong sampaikan melalui panjenengan ya, sama-sama ayo kita
melakukan menyampaikan kebaikan kepada siapa saja. Bahayanya apa? Ya bahayanya akan berkumpul dengan idolanya. Lah kalau idolanya aja mengarang kitab dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang boleh merogol memegang payudara. Lah terus bagaimana pengidolanya? Wong idolanya aja seperti itu. Yusarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta. Ya nanti akan meniru keburukannya kan begitu. Pak Lence Bonce, Pak Lence Fordewi 18. Assalamualaikum semuanya, Malang hadir. Oke, monggo Pak Lence Bonce dari Malang hadir ngalam. Pak Hari Agus, Assalamualaikum Pak. Derek nyimak siap Pak Hari Agus. Pak Kartono, Yai mau tanya, apa betul Robito Alawiyah dapat dana 10% dari Petral? Saya kurang tahu nih masalah ini. Kalau saya tahu, saya bilang tahu. Kalau tidak tahu, saya bilang belum tahu. Nanti tak cari tahu nih Pak Kartono. Masalah Petral, adakah hubungannya dengan yang kemarin ya dari marga Abdad itu ya? Saya kurang paham ya. Nanti kalau misalkan saya sampaikan tanpa data ya saya akan terkena pidana. Nggih, insyaallah saya teliti lagi. Nggih, Pak Hari Agus, waalaikumsalam Bang Lincah. Nggih, Bang Nam, assalamualaikum. Compreng Tuban hadir. Oh, Compreng itu pertigaan itu ya. Kalau kiri terus arah Bojonegoro ke lurus arah kota itu. Kalau yang kanan itu arah mana itu? Arah ke pantai ya. Pak Nur Yakin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cepat tenan, semoga kiai keluarga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, berkah barokah dan sukses Fidaro ini, amin Pak Cecep dengan sama-sama. Inilah yang namanya wasilah, saling mendoakan, itu namanya wasilah yang syariah gitu. Jadi wasilah yang sesuai dengan syariah ya seperti ini. Tolong didoakan, tolong Pak Yai jangan doakan. Tidak hanya Pak Yai saja, orang miskin, anak yatim, orang sepuh, minta doanya, nggak apa-apa. Itu namanya wasilah yang syariah. Kalau orang yang sudah meninggal dunia dimintai untuk berdoa, yaitu bukan wasilah yang syariah. Nggih begitu. Al-Mukminin hadir dan nyimak, siap. Pak Senopati gelang-gelang. Senopati gelang-gelang. Ya berarti gelang-gelang itu Ngurawan ya. Adipati gelang-gelang alias Jaya Katuang. Nah itu Assalamualaikum. Dengar wali Pentagon ngirim sindiran 3 penyakit hati ke buku ajaran Khurafat Ba'alawi. Walaupun tidak sesuai dengan tema malam hari ini, Pak Senopati gelang-gelang, saya sedikit memiliki bocoran. Bukan 3 penyakit hati menurut Kang Mas, Ketua RA. Ini hati yang salim, kolbun salim, 4 bukan 3. Kolbun salim, kolbun sakim, kolbun yang terakhir kolbun kosi itu yang keras. Yang ini tuh hati yang tidak keras sih. Nek sakim itu sampai dengan marit. Ini sakim gitu, aku sedang sakit gitu. Tadi kolbun salim, kolbun sakim, terus kolbun ya nanti kita cari ya. Pokoknya yang terakhir kolbun kosi. Kolbun kosi. Lah ini termasuk bagian daripada kesalahpahaman beliaunya. Salah paham di mana? Bagaimana? Justru 4 penyakit hati ini beliau sendiri yang menyandangnya. Tapi menuduh saya, mungkin panjenengan semua juga yang tidak percaya dengan karomah luhurnya itu. Dan menuduh kita-kita ini, Wahabi ini termasuk tidak percaya, sudah keras hatinya dalam menerima peringatan dari Tuhan kita. Ya akhirnya salah membaca surat Yasin. Ya. Sawaun alaihimnya dibuang. Sawaun a'angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Ya padahal kayak begitu, sawaun alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun.
Dilalai itu salah, kepleset. Terus salah itu Quran ya. Ya mungkin sabukul lisan ya, saya nggak tahu ya, tapi harus diluruskan gitu loh. Jadi kolbun salim, kolbun sakim alias kolbun marid. Terus ada satu ini, saya kurang nyimak ya. Karena ada jadwal kerja yang sangat padat itu loh. Saya nyimak ya tidak lengkap ya. Terus yang terakhir itu kolbun kosi, hati yang atos itu. Hati yang keras itu. Katanya kita ini termasuk seperti summa kosat sekuluh hukum itu. Padahal batu itu ya keras, tapi kita ini asyadu koswah. Nah, justru beliaunya sendiri yang asyadu koswah. Menuduh kita ini asyadu koswah, nggak usah panjang lebar. Beli buku kita ini, beli. Kang Mas Raden Muhammad Taufik Asakov ya, beli buku saya, buku beli buku ini, nanti tahu isinya kayak apa itu. Jangan menuduh ya sebelum ada bukti gitu. Seperti apa isi dari buku ini, begitu nggih. Tadi Pak Senopati gelang-gelang, tolong ditambahkan lagi 4 kok, ada 4 Pak Senopati gelang-gelang, bukan 3. Insya Allah begitu. Pas khol di Tegal ya, masih menggunakan khol Tegal, ada yang khol Akbar, ya Tegalnya masih dipakai. Padahal Habib yang dikholi di Tegal itu ya halu, mohon maaf. Nah itu, meninggal tahun 1885 Masehian itu. Sebenarnya yang dikholi Tegal itu seorang bangsawan dari Pajang ya Bayu sebenarnya, itu yang babat alas dan dakwah Islam di Tegal atau Tegalan itu sawah kering, lalu ada tata cara untuk pengairannya, akhirnya subur di sana. Tegal termasuk ya Tegal Wangi, ya Tegal Arum ya, makamnya Sunan Amangkurat I itu nggih. Jadi wali pentak ya Pak Senoga. Jadi sebenarnya tuduhan itu layak dibalikkan kepada yang menuduh. Pak Ahmad Gufroni, bismillah ngaji, maaf telat Pak ya, nggak apa-apa, monggo Pak Ahmad Gufroni 5332, nggak telat kok, telat sebentar saja, nggak apa-apa. Pak Gagak Rimang, Gagak Rimang ini seperti nama kudanya Aryo Penangsang. Depok derek ngaos Pak ya, siap kok ngais ngaos nggih. Pak Cacep Adenan, semangat untuk Kiai Pribumi yang sedang berjuang untuk mencerdaskan umat Asia. Pak Buzir, assalamualaikum, derek ngaos siap monggo. Bang Soli aja, derek ngaos yang mugi berkah, amin monggo. Pak, apa Tengku Kori benar-benar meninggal? Oh nggih, benar. Pak Adi sudah almarhum, termasuk kemarin secara mendadak juga Mbah Dowi ya dari Kebumen ya, itu juga almarhum, meninggal dunia secara mendadak. Paginya masih acara live atau apa itu ya, masih ngomong-ngomong ya sama Yai Zen Imam Nadi juga, terus tiba-tiba sorenya kok jam 5 meninggal dunia. Nggih. Pak Jubaid Blora nderek nyimak ya, oh nggih siap, silahkan. Blora masih ada kandus sholawat Blora ya, silahkan didakwai secara bijaksana, semoga tersadarkan semua. Pak Bejo terus luruskan sejarah, oh siap. Pak Agus terima, assalamualaikum Bapak Nur ya, assalamualaikum, monggo. JJ Garok, assalamualaikum, ngiring ngaos Pak Kiai, semoga Pak Kiai Nur keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak umat terceret, amin matur suwun. Kembali ke tema, nanti hasil dari usaha kawan-kawan kami para kiai BWLS Kabupaten Kudus ya, diketuai oleh Pak Insinyur Haji Kunarto dan kawan-kawannya, didukung oleh yai-yai sepuh dari Kudus yang kami sudah keliling Kudus kemarin itu. Jadi di Demak kemarin kenapa saya tidak sampai futuh, sampai penutupan itu karena saya senang bergerilya dalam berjuang. Sampai malam jam 3, jam 2, jam 3 ya. Jam 3 malam, dini hari saya lakukan demi membela bangsa, negara, dan agama. Ya demi panjenengan semua dan generasi kita. Karena saya tidak suka terlalu banyak duduk ya. Ya yang sama-sama ada yang begini, ada yang begitu gitu.
itu. Alhamdulillah saya sampai ke Grobogan, Purwodadi, sampai ke Pati, sampai ke Rembang, sampai kemana-mana, sampai ke mana-mana lah, sampai ke Sarang ya, Rembang kan Sarang, Sarang ya Rembang juga. Jadi ini jawaban kemarin yang sempat putus asa sebentar ya, karena di SP3-kan surat perintah penghentian penyelidikan. Akhirnya tanpa basa-basi kawan-kawan kita yang diketuai Insinyur Haji Kiai Kunarto dan kawan-kawan ya berusaha lewat jalur belakang. Pak Senopati gelang-gelang 50.000 jazakallah khair dunia wal akhirah. Ini nanti akan kami bagikan karena no viral no justice. No viral no justice. Tidak diviralkan, ya tidak ada tanggapan. Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Jalan Majapahit nomor 141 sampai 143, Trowulan Mojokerto, kode pos 61362, telepon jenengan nanti lihat sendiri ya. Nomor ya, lihat sendiri. Ini diterbitkan tanggal 23 Januari 2026 baru. Ya. 23 Januari ya, sepekan lebih sedikit lah ya. Tentang apa? Hal tanggapan surat permohonan klarifikasi izin penggantian batu nisan pada area makam Sunan Bonang. Pengumuman ya. Dek Husen ya, Pak Aqil, jangan tertawa dulu panjenengan ya. Kita akan bergerilya kiri kanan, depan dan belakang. Bahwa sebenarnya renovasi di sekitar sirip jungkup makam Mbah Sunan Bonang di Kauman Tuban itu ilegal pelaksanaannya. Ini buktinya. Ini buktinya. Yang terhormat Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI Laskar Sabila alias pimpinan daerah Kabupaten Kudus di Kudus. Ini jawaban dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Kemenbud ya. Dengan hormat, menanggapi surat dari Ketua Perjuangan Wali Songo PWI atau PWI hal permohonan klarifikasi izin penggantian batu nisan pada area makam Sunan Bonang tanggal 10 Desember 2025 dan surat permohonan klarifikasi izin penggantian batu nisan pada area makam Sunan Bonang tahap 2 tanggal 6 Januari 2026 bersama ini kami sampaikan. 1. Situs makam Sunan Bonang telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor M.PW.007/MKP/2010. 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dari tahun 2011 sampai 2022 tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi dan izin untuk pembongkaran jirat dan atau nisan di area atau di sekitar jungkup makam Sunan Bonang. Pengumuman seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia, tidak ada izin sampai ada nama-nama Habib yang di sekitar ring 1 kiri kanan ya, barat timur dan selatan ya. Kalau utara kan nggak ada ya kan, utara kan nggak ada, kosong ya utara. Nah itu tidak ada izin. Jadi tiba-tiba ada batu nisan kuno dipenggal, dihilangkan, dipenggal, disimpan di gubuk ya sebelah depan itu ya. Lalu diganti makam-makam via Yaman, terus dikasih nama-nama Al-Habib, Al-Habib Al-Jufri lah, Asegab lah, macam-macam. Ba'akil lah ya. Nomor 2. Nomor 3 sekarang. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Romawi 11 dari tahun 2023 sampai 2025 tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi dan izin untuk pembongkaran jirat dan atau nisan di area atau sekitar jungkup makam Sunan Bonang. Dikuatkan lagi nomor 3 ini. Sekarang nomor 4.
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 berencana membuat ruang informasi yang menyampaikan sejarah Sunan Bonang dan kronologis riwayat pelestarian kompleks makamnya. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Kemenbud atau Kementerian Kebudayaan. Nah, ini termasuk sidik jari ya, diamalkan sampai barcode ini. Jadi ilmu surat Al-Qiyamah itu ada diamalkan oleh IT ya, dan teknologi terkini. Nah, ini atas nama kepalanya adalah Endah Budi Heriani, sarjana sipil sosial, magister manajemen, NIP 1978804 dan seterusnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSRE, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Sudah, jangan tidur ya, Dek Husein Baagil, jangan tidur. Ini akan kami sebarkan dan akan kita laporkan balik atau pra peradilan atau lapor balik. Karena sudah di SP3, lah Kapolresnya sudah dimutasi. Sama kasusnya seperti Kapolres Pasuruan. Nah, ini pola yang harus cerdik kita baca. Nah, ini kawan-kawan dari Kudus luar biasa. Terus berikutnya, ini ada bukti-bukti tanda terima juga lengkap. Bukti tanda terima, terus ini sudah saya pegang ini. Termasuk tanda tangan semua. Intinya ya dapat jawaban yang tadi saya bacakan, jenengan simak bersama tadi. Ini sudah terus masuk apa dan di mana saja yang tempat cagar budaya ini. Ini Kapolres Tuban ini. Jadi Pak Kiai Kunarto ini dipanggil berkali-kali. Ya datang wirawiri ke sana kemari ya, tenaga, pikiran dan uang ya yang dikorbankan, dilengkapi dengan foto-foto semua. Tidak hanya di Bonang saja, tapi malam ini kami khusus untuk menyampaikan khusus daerah Bonang. Ini nanti akan saya sampaikan. Nanti lihat di haizin.com dan semua bisa untuk mengaksesnya. Inilah bagian daripada perjuangan tiada kenal lelah. Nggih. Kang Burat, saya selalu ngendro itu. Pak Buratul Hawa, Ibu Baratul Hawa. Tulung Agung Jawa Timur yang dari ngaji. Oh siap, Pak Jar Waras Margo Dadi nggih. Dari ngaji saya nggih. Nggih, monggo. Pak Aras Muhyiddin dari Kiai. Oh siap, Pak 0 poin. Nah, sebenarnya sekarang PWLS sudah diakui keberadaannya nggih. Karena memang legalitasnya jelas. Legalitasnya jelas. Stefani Angelina Jihin. Assalamualaikum, dari Pak ya Gus, monggo siap. Pak Muhdi Bakoro, Ketua Takmir Masjid Bonang Tuban kan pasti tahu. Oh, saya sudah punya channel. Ya. Tahu tapi ya takut hangat-hangat kuku. Nggih. Ya, semua itu kan harus diperjuangkan. Kalau kita diam dianggap pasif, ya akan dikalahkan. Mas Kebo hadir ya, oh siap. Suatu sangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sodikin, hukum sejarah udah ada, tapi kenapa klan Ba'aloi berani-berani merubah makam sejarah? Karena kita pasif, kita ini dianggap diam karena kita ada pada zona aman dan nyaman. Jadi kewaspadaan, kecurigaan itu hampir-hampir dihilangkan. Jadi kita ini menikmati suasana aman dan nyaman. Lalu penjajah datang melalui jalur-jalur yang tidak kita ketahui ya dari mana datangnya, akhirnya melalui jalur spiritual keagamaan gitu. Mas Kebu hadir ya sih, Pak Swateng ini, Kang Sotikin kita tadi, Pak Saili Ilyas segera bongkar secara resmi dan penjarakan Bakil nggih. Harus hati-hati juga karena memang Dek Husein Baagil ini juga punya dekingan. Berikutnya Pak Tipologi. Assalamualaikum Tangsel Tangerang Selatan. Nyimak siap. Pak Pardi Mantri Hewan. Dan ngasih simak terus. Oh nggih, siap silakan. Nggih, monggo kita ngaji bersama sambil membaca tulisan panjenengan. Pak 0 poin. Pantau juga Sunan Ampel Yai, batu nisannya Pak Alawi Yai. Oh nggih, tinggi menjulang itu Pak 0 poin.
Ini ada keputusan dari Dinas Purbakala mulai tahun 2010 yang lalu ya. Di antaranya di sini yang menyusul itu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 tentang penetapan lapangan golf Ahmad Yani Surabaya, Patirtan Songgoriti, Stupa Sumber Awan, Patirtan Watu Gede, Komplek Makam Maulana Malik Ibrahim, Komplek Makam Sunan Giri, Komplek Makam Sunan Prapen, Komplek Makam Leran, Sunan Derajat, Makam Sendang Dhuwur, Komplek Makam Sunan Bonang, Patirtan Panataran, Patirtan Jolotundo, Gapura Jedong, Balai Sahabat yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai benda cagar budaya dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 92 tentang benda cagar budaya. Nah, kalau yang Ampel sudah lama. Jadi pelanggarannya akan kena pidana. Ya, cukup besar kalau nominal uangnya. Dan begitu juga penjara raga visitnya. Jadi jangan main-main ya. Alasannya mungkin untuk merawat ya. Merawat tidak dengan cara yang seperti itu, namanya merubah. Yang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari Kudus khususnya ini tidak hanya di Bonang saja, tetapi juga di Ngampel, di Muria ya, termasuk nanti ya di makam umum di Ploso Jati Kudus sana ya. Ya semuanya akan merembet ke makam-makam setempat yang ada di seluruh Indonesia. Karena kalau tidak ada gerakan berani seperti ini ya, maka bangsa Indonesia akan disepelekan, dikata-katakan sebagai orang yang tidak peduli dengan sejarah leluhurnya, lalu mereka yang nguri-nguri nguri-nguri lalu dirubah ke sejarah leluhurnya, diarahkan ke sana. Ini berbahaya. Pak Warsita Wijaya, Pak Ibu Bima, Bu Bima Srihayu, monggo digelorakan semangat arek-arek Surabaya rebut kembali Ampel dan Sunan Giri dari ronrongan tangan Mbak Alawi. Nggih. Ya ini tadi siang, jam 11.12. Kawan-kawan dari PWLS Kabupaten Kudus sudah dipanggil Kapolsek Tanjung Perak Surabaya Utara ya tentang Sunan Ampel, jadi tentang makam Sunan Ampel yang digugat itu harus direbut kembali. Ini kan sudah kemarin sudah saya sampaikan ya, kami punya data-datanya dan mulai tanggal 6 besok sampai tanggal 8 itu ya rangkaian haul Mbah Sunan Ampel ya. Jadi itu nggih Ibu Bima nggih. Pak Arif matur nuwun, Pak Warsita Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta revisinya mengatakan talak berkali-kali tidak jatuh talak karena tidak ada saksi. Wanita aja dibilang talak aja sakit hati, yang agamis saja ada yang nggak memenuhi nafkah bini. Ini berdasarkan kompilasi hukum Islam nggih Pak Warsita Wijaya. Kalau referensinya Al-Quran, pernah kami bahas Pak Warsita Wijaya sekitar 2 tahun yang lalu, monggo dicari di channel ini atau channel Karma 212. Ini kan New Karma 212. Ada bahwa kalau cerai, kata-kata talak atau al-hiki bi-ahliki, tauriyah atau kiasan, itu dianggap sah menjadi talak itu kalau hukum dulu. Di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya mata uang kertas, itu nggak boleh. Ya dinar dirham. Lawang kertas 1 lembar berupa cek itu ya, untuk bisa membeli rumah dan hotel karena nilainya miliaran rupiah, itu kan nggak boleh itu loh, nggak boleh. Arti naqdu itu berupa dinar dirham. Kok berupa kertas? Lah itu nggak bisa, apalagi transaksi via e-banking gitu ya, itu menurut fikih juga belum bisa diterima ya. Misalkan jual beli rumah e-banking ya, nah, nanti yang dikhawatirkan kan ada errornya jaringan sehingga kelihatannya memang sudah masuk tapi ternyata hanya angka. Nah ini yang
perlu ya nanti ada Majma' Fuqaha Nusantara Jawa ya berkumpul kembali membahas ini, tidak hanya bagian dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau MUI atau Menak saja, atau bahkan Muhammadiyah juga. Jadi dalilnya ada di dalam Al-Quran. Karena kalau kita rujuk juga harus dengan saksi. Cerai ya juga harus dengan saksi. Fasyidu dawai adlin minkum, 2 orang saksi. Dan saksi ini tidak boleh saksi bayaran, saksi palsu, tidak boleh, harus benar-benar saksi yang melihat asli kenyataan sehari-hari ya 2 orang suami istri ini. Tidak boleh dibayar begitu saja untuk menjadi saksi. Nah, ini untuk menjaga kestabilan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak seperti kompilasi hukum Islam yang saya sampaikan beberapa hari ya kemarin ini, ya itu hidup beragama, bernegara, berbangsa ini kan hancur lebur. Karena apa? Orang akan mudah untuk meyakini bahwa talak dari suami walaupun dalam kondisi godop atau marah, guyon itu jadi. Padahal tidak. Karena syarat sah cerai talak itu harus dijatuhkan oleh seorang suami di hadapan pengadilan agama setelah pihak pengadilan agama tidak berhasil merukunkan, memediasi keduanya. Karena agama Islam itu agama solusi, jalan keluarnya itu semua pasti ada dalam Islam, agama yang sempurna ini. Tetapi kalau nikah di bawah tangan ya tetap harus ada saksi, tidak boleh sekedarnya tiba-tiba kamu tak cerai, jadi enggak seperti itu. Tetap, tapi tidak melalui pengadilan agama. Kita tarik saja karena Allah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum lah. Kita taat pemerintah karena pemerintah memiliki undang-undang perwakilan yang mengurus umat Islam. Sudah ada aturan itu. Toh sekarang hukum cerai itu tidak terlalu dipersulit seperti dulu. Suami atau istri salah satu tidak hadir pada 3 kali panggilan pengadilan ya di first take, talak bain suro, dan keluar surat cerai. Tapi masih tetap bisa rujuk kembali ya sebelum 6 bulan. Ada peraturan seperti itu. Lah ini bagi yang belum bisa memahami ya saya ini akan dikata-katai ya seperti lah nggak sesuai lah dengan akhlak bangsa Indonesia kita ini. Alias yos pokok dipisui lah bahasanya seperti itu. Karena memang ini penting. Jika ini tidak dipahami oleh generasi, apalagi suami istri ya datang ke kiai atau ulama yang tidak mumpuni, akhirnya ya malah hancur, jadi cerai. Harusnya kan dibina gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang suami istri datang minta pendapat ya, Pak Yai saya itu masih suka tapi saya sudah kadung bilang cerai sampai 10 kali, berkali-kali gimana ya? Oh nggak bisa itu, sudah kamu bisa balik ke istrimu, syaratnya istrimu harus dinikahi oleh mukhalil atau laki-laki yang lain. Tidak boleh ada persyaratan, nanti setelah kamu nikahi terus balikan ke aku lagi ya, nggak begitu lah. Anaknya bagaimana? Kehormatan rumah tangga ini tercederai. Terus masih ada surat nikah secara sah diakui oleh negara ini. Jadi begitu. Jadi tidak gampang tiba-tiba cerai. Ya, jika ini ditentang oleh ahli fikih lah, ini fikih kontemporer, kompilasi hukum Islam. Sama seperti kenapa kok Indonesia belum menerapkan hukum potong tangan gitu loh. Hukum zina itu juga tidak diterapkan di Indonesia. Karena apa? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ulama-ulama sepuh kita dulu itu ya nggak gampang. Ya, ijtihad mikirkan bangsa dan negara seperti ini. Semuanya berlandaskan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoli. Walaupun begitu lah ya, gara-gara informasi ini kurang disebarluaskan ya banyak perceraian setiap tahun di setiap kabupaten semakin bertambah jumlahnya.
janda dan duda-duda baru. Tidak hanya gara-gara medsos saja, gara-gara ekonomi belaka. Tidak ya, gara-gara termasuk kurang bisa memahami konteks dalam hukum agama tentang pernikahan dan perceraian. Harusnya kiai, ustadz, guru ngaji setempat itu bisa memauidhoi ya calon atau suami istri yang memiliki masalah masing-masing dalam rumah tangganya, sehingga masih tetap bisa dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah. Begitu nggih. Sementara begitu ada jaya nggih. Jadi dalilnya ada, sudah jenengan cari. Referensinya ada. Kalau talak roj'i ya jelas tetap harus ada saksi juga. Perbedaan mazhab itu biasa. Ya. Tapi kalau perbedaan masalah pernikahan ini tergantung situasi dan kondisi sebuah negara, menyangkut sebuah budaya juga. Sama seperti yang sering saya sampaikan, budaya milkul yamin ya di sini tidak berlaku. Kalau di Arab di daerah perang mungkin bisa aja masih berlakukan. Papa Zara Entertainment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat dari engkau seniki nambah ilmu. Oh siap Pak. Papa Zara Entertainment. Habib Charlie Al Jailani Al Habib. Ini kawannya Habib Umar Muhdor dari Banyuwangi. Ada lagi kawan beliau Habib Rocky ya. Nggih, salam hormat dari Papa Zara Entertainment. Semoga channel Papa Zara Entertainment semakin berkembang pesat ya. Viewersnya, subscribersnya dan semuanya. Nggih, dari engkau sendiri nambahin sama-sama Pak Papa Zara Entertainment. Memang kadang apa yang kami sampaikan itu beda dengan apa yang sering kita dengar gitu loh. Ya karena memang inilah gebrakan keilmuan abad ini, supaya kita ini tidak berada pada zona aman dan nyaman sehingga mampu dan mau berkembang gitu loh. Saya tadi siang itu dibuang entah itu sampai seumur hidup saya sampai umur 60 tahun ini belum pernah mendengar ada ulama sekali berdunia yang mengatakan Nabi Adam memiliki ibu. Loh kok ini ada, saya dipisui saya. Saya analogikan seperti ini. Zaman tahun 80 ke bawah, 1980 Masehi lah ya. Para petani itu nggak pernah menggunakan yang namanya pupuk kimia, urea, pestisida dan SP lainnya, pokoknya kimia. Tapi hasil panennya melimpah ruah. Ya pupuk organik itu dari kandang-kandang sapi, kandang kerbau, kandang ayam itu subur tanahnya. Ya. Coba setelah tahun 90 sampai sekarang. Pengumuman, buktikan kalau saya salah. Tanya ke Pak Tani semua. Nanam padi 2 pekan nggak dirabuk dengan urea kimia, jadi apa enggak? Nggak jadi. Lah ulama-ulama dulu ya nggak pernah mengenal itu gitu loh. Terus nanti ditunggu sampai 3 bulan nggak diabuk, mati. Percayalah akan mati. Dulu saya pada waktu masih kecil minum air sumur itu nggak pernah namanya influenza lah, pilek, batuk itu nggak, apalagi sakit perut nggak ada, bakteri kuman itu nggak ada. Bahkan dari sungai yang jernih itu langsung diminum itu nggak apa-apa kok. Sekarang coba nggak pakai air isi ulang yang sudah difilter berulang-ulang ya, coba. Ya minimal dimasak ya. Itu pun beda kok, kadar kaporitnya, kadar macam-macam mengganggu kesehatan tubuh manusia. Zamannya beda. Padahal kan baru beberapa puluh tahun belakangan ini kan umat manusia menggunakan air bersih, air isi ulang. Dulunya kan nggak ada. Nggak ada dulunya lagi tahun 80-an air putih dibungkus dijual itu nggak boleh zaman dulu itu. Ulama-ulama kita menolak semua. Ketika TV ya rame-ramenya ya itu ulama yang menolak, haram nonton TV. Sekarang ada lagi internet, dulu ya nggak ada internet, sekarang ya halal, tergantung. Nah inilah yang namanya update terus ya. Ilmu itu bisa berbeda, nggak harus sama itu. Dulu sampai sekarang kawan-kawan saya
dari Katolik dan Protestan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal Rasulullah itu sudah menyampaikan bukan, beda ya. Yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, orang-orang Yahudi Nasrani, bahkan mayoritas sahabat loh ya, percaya yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ismail loh ya, Nabi Ishak. Tapi ya, Ibnu Katsir 600 tahun kemudian lebih kuat menyampaikan ternyata Nabi Ismail. Ayo. Karena Rasulullah pernah bersabda anak nudzabihaini. Dzabihataini itu. Ya, beda. Galileo Galilei pernah dihukum ya oleh gereja. Ya, tahanan rumah sampai meninggal dunia. Ya gara-gara pendapatnya bahwa pusat tata surya itu matahari. Padahal seluruh umat manusia 90% percaya pusat dari tata surya galaksi kita ini adalah bumi yang kita tempati ini. Tapi ternyata kan salah. Ya inilah yang namanya penemuan-penemuan terbaru. Dulu salah, sekarang bisa jadi benar. Dulu benar, sekarang bisa jadi salah. Itu bisa juga terjadi. Relativitas ya. Hukum kebenaran berversi dan bervariasi. Jadi apa yang kami sampaikan ini coba dipikir bareng-bareng gitu aja. Jangan langsung menohok ya, langsung menyerang saya. Channel kita ini adalah channel ngaji bersama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kalau albabnya tidak berfungsi sebaik-baiknya ya tinggalkan saja kan begitu. Gitu nggih. Pak Zara Entertainment. Jadi kita mengikuti hukum negara. Karena nikah diatur oleh negara, cerai juga diatur oleh negara. Jangan seenaknya cerai. Cuma hindari saja kalau seorang suami mengatakan cerai-cerai di hadapan istrinya. Karena itu mengurangi keutamaan hidup berumah tangga. Tapi tidak sampai berpengaruh terhadap hubungan, keabsahan, pernikahan keduanya. Hanya mengurangi alias bisa dikatakan makruh mendekati keharaman tahrim karena abghadul halal ilallahi at-tolak itu. Ya begitu Pak. Tadi Pak Palista Wijaya, Pak Pazara, Pak Nelto Andrianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mukibin semuanya sadar kembali ke jalan yang benar. Yang selama ini kena hipnotis Habib Jabal Alawi sehat selalu dan jangan bosan untuk memberi pencerahan buat umat pakai nggih siap Pak Nelto, nggih siap karena memang ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak disampaikan, maka akan kalah dengan propagandaan, ya, kebatilan. Jadi kebenaran yang tidak disampaikan itu akan kalah dengan kebatilan yang terus disampaikan. Ini namanya kul ja'al haq wa zaqal batil itu. Pak Ali Ahmadi, daerah nyimak ya, oh nggih siap. Pak Ali Ahmadi sampun melahirkan nggih garwanya nggih. Sudah melahirkan nggih, tolong dikasih kabar nggih. Pak Cek satu, hati-hati yang buta satu lagi. Hati yang buta satu lagi. Gimana maksudnya? Pak Antum wae, gaspol yai, kaul plastik, kayak lipstik, NO kalian sudah jelas bersikap. Oh nggih, siapa? Eri Mugianto, Ngagel Surabaya nyimak. Oh Ngagel mana? Ngagel Jaya Selatan, Ngagel Rejo, Ngagel Dadi, Ngagel itu banyak. Ya. Ngagel itu. Banyak sekali ngagel itu. Pak Andrian Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngawas, oh siap nggih. Pak Ki Ageng Woko, derek nyimak ya, oh nggih monggo. Pak Senopati ini tadi lagi ya? Pak Senopati ini lagi ya? Admin. Pak Senopati ini ngirim lagi ya? Yang lama? Kok kelihatan lagi? Yang lama nggih. Nggih. Terus berikutnya Suwates Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tipologik. Assalamualaikum Tangsel, oh, tadi sudah. Namura teknik, alhamdulillah. Semoga rakyat melek terhadap penjajahan spiritual, nggih. Semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan mulai dari Singapura juga sampai Brunei, nah, sampai Malaysia dan sampai Patanie. Ya, semuanya ya ini Nusantara, Jawa. Jadi semuanya harus tersadarkan, nggih. Semoga nggih sama-sama kerjasama, nggih. Pak Agus Saifullah, dalah ya harus dihukum. Salah kok dalah, tulisannya dalah. Ya kadang-kadang tulisan jenengan itu bacanya ya mungkin jenengan kan tergesa-gesa gitu. Pak Ribut Wijaya,
Sebenarnya Habib itu punya apa? Sampai-sampai polisi tidak berani memproses Pak Agil. Punya uang. Punya uang. Dan punya kata-kata kualat. Oleh sebab itu, kata-kata kualat itu ya sudah ditanggalkan saja. Benar ya benar, salah ya salah. Itu. Saya selalu dibantah. Tolong buktikan kalau Habaib datang ke Indonesia itu dipanggil oleh Belanda untuk bekerja. Wah, mereka nggak membaca kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Iya, itu saya ditohok berkali-kali. Terus akhirnya kalahnya dia itu ketika saya katakan kitab An-Nafkah Al-Lambariyah dan kitab Futuhat Al-Makiyah. Ternyata dia salah nulis. Langsung, oh berarti bukan lawan saya ini. Tapi tetap saya sabar-sabari ya. Saya tidak keluar dari grup dan tidak saya blokir. Saya itu bukan tipe orang gondoan itu. Orang yang apa? Gondoan itu bahasa Jawa. Orang purian. Jadi bahasa Jawa juga. Orang pegelati, ngambekan. Enggak ya. Saya telateni orang-orang yang bertanya itu. Yang misui saya dikatakan Abu Jahal juga, Abu Lahab juga saya itu. Ya. Tidak dengan kata hormat. Pak atau Mas atau Dek enggak. Saya dipanggil Abu Lahab, saya tidak marah. Dengan harapan ini semoga dia mendapatkan hidayah itu. Kalau semua saya benci, udah lari semua, terus siapa yang kita usahakan untuk mendapatkan hidayah kan gitu. Okay. Pak Ribut Wijaya, sebenarnya Habib itu punya apa? Punya gendam. Pak JJ Garo, alhamdulillah perjuangan para kiai Nusantara membuahkan hasil. Alhamdulillah ya Allah, semoga para pejuang kebenaran dalam lindungan Allah yang maha. Amin amin. Pak Supaat, Assalamualaikum. Kapan perusak situs Sunan Bonang di Borgol kiai nggih nunggu ini. Nanti kami sampaikan nggih Pak Supaat dengan Pak Supaat kok nggih. Enggak baca nanti. Pak Sosial Channel, saya terlalu ya lanjutkan siap. Pak Mana Bu Muiz, Indonesia surga dunia. Mari nikmati dengan bersyukur pada Allah. Jangan dirubah dengan maksiat, dengan perang saudara berdarah-darah seperti Timur Tengah. Nggih, Ibu Mamuna Bu Muiz 4240. Nggih. Hari ini putra keduanya mantan presiden Libya Muammar Gaddafi dibunuh. Padahal itu yang akan meneruskan perjuangan rakyat Libya. Dibunuh. Namanya Saif Islam atau Saiful Islam. Jangan bisa telusuri di informasi video-video di YouTube kita ini. Saiful Islam. Putra kedua. Kalau putra pertama sudah meninggal dunia. Dihabisi semua. Sama seperti putranya Saddam Hussein, mantan presiden Irak yang digantung tahun 2006. Sebelumnya Qusay, Uday semua dibunuh karena anak laki-laki itu kan biasanya meneruskan perjuangan abahnya, ayahnya, bapaknya. Jadi Saiful Islam ini dibunuh hari ini. Siapa yang bunuh? Ya rakyat Libya sendiri yang tidak suka. Mungkin lawan politiknya. Oleh sebab itu, politik Timur Tengah itu selalu berdarah-darah. Coba di Yaman, perang saudara. Di Indonesia, perang data, ya kan? Bukan perang saudara, cuma sebagian kecil saja mereka yang buat bawa senjata lah, ya, mempersekusi, ya, menggeruduki, ya. Itu berarti akalnya masih di bawah standar rata-rata. Indonesia masih tetap perang data dan alhamdulillah sudah diijma oleh ulama. Ijma fuqaha Jawa bahwa nasabah Alawi itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dibela sampai ujung dunia itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa karena apa? Wah salah kok dibela. Kitab-kitab karya Pak Alawi semua itu kalau diteliti itu pasti ada kejanggalannya. Terakhir yang kami teliti ada waktu tamah. Ini versinya macam-macam. Ada yang versi seperti kitab kuning biasa tanpa ada mukaddimah pengantar nasirnya dan ada tambahan penutup di belakangnya. Tapi tetap menyelipkan, menyusupkan doktrin-doktrinnya. Terus ada kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dibedah oleh
tali jagat baru ya, Kiai Beni Subhan yang luar biasa itu ya, itu juga menyebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Katsir, diteliti nggak ketemu. Ya seperti itu, sudah jadi kebiasaannya. Nggih. Jangan seperti Timur Tengah. Nggih. Dulu itu di Yaman, di Tarim, di Taris, bahkan jadi provinsi Hadramaut, di Aden itu ya begitu. Sesama umat Islam begitu, mengusir, membunuh. Tidak hanya di Yaman, ya di Irak, ya di Arab, ya di Mesir, ya di Libya. Contoh aja, Libya hari ini. Anaknya Muammar Gaddafi almarhum. Dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Padahal yang akan memperjuangkan demokrasi di Libya saat ini. Muammar Gaddafi meninggal tahun berapa? 2011. Pada waktu Arab Spring itu. Ini muter-muter. Lancar. Ya. Pak Nur Amin 3096, mungkin ini karomah Kanjeng Sunan Bonang, makanya makam Sunan Bonang ada 3 versi. Apa ada hikmah Pak Yai? Ya hikmahnya, kalau menurut saya, ya itu tadi. Mbah Sunan Ampel ya di Ampel, Mbah Sunan Kalijogo ya Kadilangu, ya. Mbah Sunan Muria di Muria, ya. Mbah Sunan Giri ya di Gunung Giri, Mbah Sunan Derajat di Patiran Gunung Derajat, ya. Mbah Sunan Bonang kalau di Tuban, Suhro wal Istifadhonya seperti itu. Sementara saya tidak mengobrak-abrik tatanan yang sudah berlaku gitu loh. Gitu. Misalkan kok ada yang berziarah dan meyakini bahwa makam Sunan Bonang itu di Lasem tuh Rembang, ya silahkan. Ya, itu. Tapi kalau yang di Pulau Bawean itu ya kaulnya doif lah. Riwayatnya itu doifah itu. Apalagi ada yang di Sampang itu, Madegan itu ya ada juga. Itu riwayah yang doifah itu. Nggih. Pak Agus Saifullah dideportasi ke Yaman, sementara jangan dulu. Mbah Joyo, pengecutnya pribumi menghadapi Mbah Alawi akhirnya dimanfaatkan oleh mereka. Nggih. Dimanfaatkan oleh mereka. Muter-muter sehingga saya ya. Aman ya? Ini berarti apa settingan ini enggak, setting. Ini mumpung saya punya backingan HP. Pak Sriwidya, Bu Sriwidya. Pak Alawi mau membuat Indo berdarah-darah perang saudara. Kita yang saling berperang berdarah-darah musnah. Tinggal Pak Alawi yang menguasai negeri ini. Enggak. Oleh sebab itu, saudara-saudari Akhiba, itu jangan memusuhi saya. Jangan geruduk dan mempersekusi saya. Kalian itu diadu domba tapi tidak merasa diadu domba. Ini terulang kembali seperti zaman Belanda kok. Gitu loh. Kalau mau ketemu ya secara adu data, ayo sudah di mana gitu loh. Tapi jangan sampai membawa niat ya permusuhan antar sesama saudara gitu loh. Kami ini tidak meladeni kalian karena kalian saya anggap sebagai saudara. Tapi diece, sembunyi, enggak berani. Lu mau dikalahi malah tambah kemlindi gitu loh. Saya didebat banyak orang, buktikan, saya mengalah. Saya kasihan kepada mereka. Kan ini sudah hampir 4 tahun berjalan, kenapa tidak ada yang berani debat terbuka live streaming, disiarkan oleh TV One misalkan, di Indonesian Liars Club misalkan, atau di Kompas misalkan, atau di TVRI atau di mana. Nggak ada yang berani. Karena apa? Sudah jelas mana yang hak dan mana yang batili. Begitu. Nggih. Pak Ahmad Saleh, timur ke barat, gong 2000. Pak Benbas, Pak Edi, Pak Dr. Hewan Edi Sujarwo, Pak Dr. Hewan kemarin beli buku, sudah saya kirim nggih. Dinas Purbakala harus punya dokumen lokasi makam Wali Songo supaya tidak ada pemalsuan. Nggih, Dokter. Nggih, Pak Dr. Edi, nggih. Siap. Pak Benbas, Assalamualaikum. Lama ndak nyimak Yai, semoga sehat selalu. Pontianak nyimak. Oh, siap. Waalaikumsalam. Pak Benbas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nggih. Simak, silahkan nyimak. Mas Kebo, kami menunggu fatwa ulama fuqaha Jawa tentang hal-hal yang mendesak perlu difatwakan. Apakah
ketika saya menyampaikan yang tidak sama seperti yang kita dapatkan pelajaran dari hukum-hukum fikih kita klasik, ya salah, ya saya tidak mengatakan benar 100% atau salah 100%, tapi ternyata tetap ya Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu tidak memihak pada satu pendapat, itu dilihat kemaslahatan sebuah bangsa dan negara. Karena agama tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya backingan dari politik sebuah negara. Begitu juga fatwa-fatwa ulama itu kuat karena dekat dengan pemerintah yang ada. Kenapa Imam At-Tahawi tidak terlalu populer dengan Imam Bukhari? Nah, ini bagaimana? Apa sejarahnya? Latar belakangnya apa? Seperti apa? Nah, ini patut kita pelajari bersama. Sebab dan musababnya. Kang Sodikin, di Indonesia juga bisa seperti Timur Tengah kalau organisasi-organisasi yang tidak resmi seperti HTI, LDI, Robito Alaweh dan lainnya dibiarkan. Nggih. Seakan-akan nggih Kang Sodikin, pembiaran dari negara. Karena negara ini kurang mengerti tentang seluk-beluk agama itu, Mas. Maksud saya, mohon maaf nih. Karena apa? Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota itu tidak perlu orang yang paham agama sekarang loh ya di negeri kita. Sehingga kemarin ada panggilan dari negara, tokoh-tokoh agama dipanggil ke istana untuk mendukung kebijakan, mendukung perdamaian di Gaza sana, sehingga akan mencairkan uang 17 triliun ke sana untuk masalah ini ya. Ini bagaimana? Ya wallah alam, saya tidak membenarkan dan menyalahkan. Karena ini berhubungan dengan politik. Tapi tolong, jangan terlalu percaya dengan Donald Trump. Ya, kita ini mau tidak mau jika terjadi perang dunia ketiga, tidak bisa kita non-blok itu. Nggak bisa, tetap akan terlibat. Nggak ada yang namanya netral. Walaupun secara aman, nyaman itu netral, kondisi normal ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, kita akan ditekan. Kamu kalau nggak bela saya tak serang. Belanda dulu kalah dengan Jerman gara-gara netral. Ya, diserang 3-4 hari oleh Jerman Nazi. Belanda, Ratu Wilhelmina ngungsi ke London, Inggris, kalah perang. Ya. Gara-gara itu, oleh sebab itu kita harus waspada lah ya, waspada. Ya mohon maaf saya tetap mendukung kebijakan kepala negara, tetapi harus waspada itu aja, harus waspada. Lebih mementingkan rakyatnya. Uang 17 triliun itu ya banyak, lumayan jumlahnya. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini.
Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.